proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gegap gempita kemerdekaan begitu terasa. Sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia harus mulai membangun segala aspek, termasuk di bidang kesehatan. Lima tahun pasca kemerdekaan, jumlah dokter di Indonesia semakin berkurang setelah banyaknya pengajar medis ditarik kembali ke Belanda. Keadaan yang semakin mempersulit perkembangan dunia kesehatan terdengar sampai ke telinga Founding Father Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Berangkat dari persoalan tersebut, Bapak Proklamator bersama para cendekiawan menginisiasi pembentukan beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. (22 Oktober 1953), rapat Dewan Menteri ke-15 di Jakarta menghasilkan kesepakatan Gentleman of Agreement antara pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi Sawer Gading dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rapat ini menetapkan pembentukan Panitia Persiapan Fakultas Kedokteran Makassar dengan menunjuk Syamsuddin Dengawing sebagai Ketua Panitia. Gubernur Sulawesi, Andi Pangeran Petarani, dan Wali Kota Besar Makassar, Ahmad Dara Syahrudin, mengapresiasi dan mendukung hal tersebut dengan mengalokasikan sejumlah bantuan dana dan lahan di kawasan Baraya. 28 Januari 1956 menjadi titik awal lahirnya kedokteran di Makassar. Profesor Insinyur R. Suwandi, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meresmikan Fakultas Kedokteran Makassar dengan jumlah mahasiswa angkatan pertama yang diterima melalui ujian masuk lokal sebanyak 65 mahasiswa. Di awal berdiri, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dipimpin oleh Profesor Dr. Sugiono Junet Pusponegoro dengan sekretaris Profesor Dr. Med S. Jawaro. Kegiatan mahasiswa antara tahun 1956 hingga 1960 ditandai dengan lahirnya Korpus Sutedisorum Medicorum Makassarens atau CSMM pada tanggal 9 Maret tahun 1956. 10 September 1956, Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta, meresmikan Universitas Hasanuddin. Fakultas Kedokteran Makassar bergabung menjadi bagian Universitas Hasanuddin dan mengubah nama menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tahun 1957, mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melaksanakan praktikum laboratorium selama 6 bulan di Jakarta. Tahun 1961, dimulai penerimaan asisten yang berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhas. Para asisten inilah cikal bakal dosen tetap Fakultas Kedokteran. Semangat menularkan ilmu dan pengalaman, bergelut bersama, membangun cita, menuntut ilmu di tengah sarana yang sangat terbatas. Mereka bersama menapak masa depan di tengah keterbatasan. 11 April 1961,
rapat Dewan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin memutuskan 39 dari 64 mahasiswa yang mengikuti ujian dinyatakan lulus doktoral 1 atau setara sarjana kedokteran, dan selanjutnya berhak mengikuti koasisten. Juli 1962 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit akademis oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf. Rumah sakit ini dipersiapkan untuk kepentingan kepanitraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tahun 1963, di masa klinik, para doktoral 1 menjalani koasisten di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Stella Maris, dan Rumah Sakit Lamonia. Dua tahun menjalani koasisten, 4 orang mahasiswa berhasil meraih gelar dokter. Mereka adalah Dr. Samsi Lili, Dr. Lim Sek Kong, Dr. Alex Lalawi, dan Dr. PM Parinusa. Mereka berempat menjadi dokter pertama dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tahun 1967 menjadi awal pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan pemberian brevet dokter spesialis oleh dokter spesialis lulusan luar negeri. Brevet dokter spesialis pertama diberikan oleh Profesor Dr. J. Makalim kepada Dr. Sri Tajuddin Khalid sebagai ahli kebidanan dan penyakit kandungan pada tahun 1967. Menyusul pada tahun 1968, Profesor Dr. Med S. Jawaru memberikan brevet ahli mata kepada Dr. Simon Sarunggu, Dr. HHB Malangkai, dan Dr. Zainal Arifin. Tahun 1973 dibentuk konsorsium ilmu kedokteran yang diperkenalkan oleh Profesor Marsetio. Konsorsium dibuat dengan tujuan agar terjadi perbaikan sistem evaluasi dan pemberian nilai. Tahun 1974, untuk mengembangkan kepanitraan klinik, diperkenalkan sistem rotasi bagi mahasiswa klinik yang bertujuan memperlancar program kepanitraan klinik yang telah berjalan di beberapa rumah sakit. Di tahun ini juga ditandatangani Memorandum of Understanding antara Fakultas Kedokteran dan beberapa rumah sakit tambahan bagi para koasisten. 15 Januari 1974 terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka, yang dikenal sebagai peristiwa Malari. Peristiwa ini membuka mata pemerintah Jepang tentang perlunya pemahaman mahasiswa Indonesia mengenai Jepang, sehingga digagaslah pertemuan mahasiswa kedua negara. Peristiwa inilah yang menjadi awal terjalinnya kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan universitas di Jepang, sehingga banyak dosen Fakultas Kedokteran yang melanjutkan studi S3 di Jepang. Tahun 1978 terjadi perubahan mendasar. Sistem tingkat diganti dengan sistem kredit semester. Pada sistem ini, penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beban studi mahasiswa, beban dosen, dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam kredit. Sistem ini membagi perkuliahan menjadi 2 tahap, yakni semester ganjil dan semester genap. Tahun 1981,
Dalam organisasi kemahasiswaan, Senat Mahasiswa Kedokteran Unhas memprakarsai pembentukan Ikatan Senat Mahasiswa Indonesia ISMKI atau yang dulunya dikenal dengan nama Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis ISMSI. September 1981, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalan Rea diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Fakultas-fakultas di kampus Baraya secara bertahap pindah ke kampus baru ini. Tahun 1988, Fakultas Kedokteran hijrah ke kampus Tamalan Rea mengikuti jejak fakultas lainnya yang lebih dulu pindah ke kampus Tamalan Rea. Di tahun yang sama, mulai dibangun rumah sakit demi menunjang proses pendidikan utama kepaniteraan klinik. Tahun 1990, pengembangan riset mulai ditingkatkan. Dengan kembalinya dosen yang menyelesaikan pendidikan di awal tahun 80-an, sebuah prestasi pun berhasil ditorehkan mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan memenangkan lomba karya tulis yang diselenggarakan oleh LIPI. Tahun 1993, diresmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dan mulai difungsikan dengan status sebagai rumah sakit umum kelas A. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo juga menjadi rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Memasuki abad ke-21, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin telah berhasil menunaikan mimpi menjadi pilar ilmu kedokteran di kawasan timur Indonesia. Dalam proses perkuliahan, Fakultas Kedokteran ditunjang 236 dosen tetap dan 387 dosen luar biasa. Guru besar sebanyak 27 orang dan guru besar emeritus sebanyak 7 orang. Demi menunjang proses pendidikan untuk menghasilkan tenaga profesional yang berstandar internasional dalam pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dilengkapi sarana rumah sakit pendidikan bertaraf internasional dengan 20 satuan medis fungsional dan dilengkapi sarana instalasi laboratorium, instalasi radiologi, dan instalasi farmasi. Kalau mau bicara mengenai Rumah Sakit Unhas ya, kita barangkali kembali beberapa tahun yang lalu. Pada era kami ini jadi mahasiswa ya, melaksanakan pendidikan kedokteran, fasilitas itu sangat minim. Sehingga obsesi saya memang pada waktu itu dan doa saya selalu mudah-mudahan satu waktu Fakultas Kedokteran Unhas itu punya fasilitas belajar mengajar itu yang cukup memadai.
Alhamdulillah saya kira saya diberi amanah menjadi dekan, kemudian menjadi pimpinan universitas, dan barangkali itu jalannya. Sehingga fasilitas rumah sakit pendidikan yang saya kira berani saya katakan bahwa dari sekian perguruan tinggi yang diberikan fasilitas rumah sakit pendidikan, Unhas adalah rumah sakit pendidikan yang saya kira pertama jalan, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan sangat baik, di mana proses pelayanan, pendidikan, dan penelitian itu sudah berjalan di rumah sakit ini. Pengembangan riset di Fakultas Kedokteran menunjukkan angka positif dalam jumlah publikasi yang dihasilkan. Beberapa penghargaan pun berhasil diraih. Di antaranya, tahun 2011, Profesor Dr. Nur Puji Astuti MPH berhasil meraih hak paten terhadap penemuan suplemen albumin yang disebut Pujimin. Dan pada tahun 2013, Profesor Dr. Irawan Yusuf PhD juga berhasil meraih penghargaan Ahmad Bakri Award dalam bidang kedokteran dengan publikasi keanekaragaman genetik terkait respon terhadap obat. Kebetulan sebelum saya menduduki jabatan sebagai Field Dekan 1, saya 15 tahun itu melakukan riset. Sehingga tentu saja memajukan riset adalah bagian dari, tidak hanya bagian dari Tridharma perguruan tinggi itu juga, tapi merupakan bagian dari minat saya untuk dikembangkan di Universitas Hasanuddin ini. Kalau kita lihat dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN, dari output riset, publikasi ilmiah maupun paten, kita tuh masih jauh di bawah Singapura, Malaysia maupun Thailand. Namun kita juga harus menghargai bahwa ada kemajuan lah dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Nah, upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama saya menempati posisi sebagai dekan adalah melengkapi sarana dan prasarana riset, kerjasama dengan Novartis maupun lembaga Eijkman. Kita membentuk konsorsium yang disebut Novartis Eijkman Hasanuddin Clinical Research Initiative untuk tuberkulosis dan demam berdarah. Kita mendapat berbagai grant riset, dana-dana penelitian riset dari berbagai sumber, pengiriman dosen-dosen ke luar negeri untuk belajar dan melakukan riset, dan yang tidak kalah pentingnya adalah output publikasi kita itu meningkat dari waktu ke waktu, dan kita memberi kontribusi yang tertinggi dalam hal publikasi ilmiah internasional di Unhas ini. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin aktif dalam gerakan kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Iran, konflik di Poso, Ambon, dan Ternate. Mengenai kebencanaan, saya yang pertama barangkali deklarasi Safe Community. Deklarasi Safe Community itu dideklarasikan di Unhas pada tahun 2000, di mana pada waktu itu saya masih pembantu dekan 3. Dan rupanya deklarasi Safe Community itu sekarang ini menjadi ada yang disebut sebagai Brigade Siaga Bencana, dan kemudian sekarang kita lihat ada Badan Penanggulangan Bencana, apakah itu tingkat nasional atau tingkat daerah. Tapi kalau kita mau jujur mengatakan bahwa cikalnya itu di situ. Di mana dulu kalau ada bencana, itu semuanya pada datang, tidak ada sistem, tidak ada organisasi, masing-masing bawa bendera. Tetapi sistem untuk mengatur itu yang barangkali pada waktu itu belum ada. Sehingga sekarang berdasarkan historis deklarasi Safe Community sekarang berlanjut, dan alhamdulillah karena deklarasi itu dideklarasikan di Unhas, sehingga memang pada saat-saat itu di tahun-tahun 99 2000-an, kalau ada bencana, apakah itu bencana alam, apakah itu konflik, tim yang paling pertama sampai di tempat bencana adalah dari tim Unhas. 26 Desember 2004, bencana tsunami yang menerjang Aceh melululantahkan dan menjadikan kota Aceh lumpuh total. Ratusan ribu jiwa menjadi korban dari bencana tersebut. Tim dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
menjadi relawan dokter pertama yang tiba di Aceh. Bekerja selama berbulan-bulan untuk memberikan pertolongan medis dan bekerja bersama memulihkan infrastruktur medis yang telah luluh lantah oleh bencana terbesar di abad 21 itu. Tantangan utama adalah terutama menghadapi MEA, di mana MEA untuk saat ini memang belum menyangkut sektor tenaga untuk bidang kesehatan, namun tahun-tahun berikutnya akan masuk ke dalam sektor jasa, di mana banyak tenaga-tenaga kesehatan dari luar akan masuk ke Indonesia, termasuk ke Makassar dan Indonesia Timur, yang mungkin akan memberi dampak persaingan yang ketat untuk hasil didikan Fakultas Kedokteran Unhas dari seluruh bidang studi. Bagaimana mahasiswa Fakultas Kedokteran menghadapi ujian kompetensi dokter yang kita sebut sebagai UKM PPD. Keputusan yang diambil oleh Lampetekes hanya akan memberikan akreditasi A kepada program studi dokter apabila lulusan UKM PPD-nya di atas 80%. Walaupun hal ini masih ditentang oleh banyak fakultas kedokteran di Indonesia. Kalau kita ingin tetap dengan akreditasi A pada 2018, maka kita harus menjaga angka kelulusan UKM PPD di atas 80%. Sampai saat ini, walaupun sudah lulus dokter, sudah lulus UKM PPD, masih menunggu untuk intensif yang sampai saat ini waktu tunggu sampai dengan 6 bulan. Dan ini sangat memberatkan dari segi waktu. Mereka bisa menganggur sampai 6 bulan hanya untuk menunggu intensif. Jadi ini tantangan bagaimana pemerintah membuat regulasi sehingga program intensif ini dapat berjalan paling tidak 3 bulan setelah dinyatakan lulus ujian UKM PPD, sudah harus ada penempatan intensifnya. Dan ini perjuangan Fakultas Kedokteran se-Indonesia, bukan hanya Fakultas Kedokteran Unhas, tapi Fakultas Kedokteran Indonesia, sehingga waktu tunggu intensif bisa lebih cepat dan tentunya mendapat imbalan yang lebih daripada sekedar 2,5 juta rupiah per bulan. Hingga dekade ke-6, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin telah menghasilkan 6.885 dokter dan 2.329 dokter spesialis yang telah mengabdi dan mewujudkan harapan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok negeri. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin telah bertransformasi, terus mencetak barisan dokter terbaik dan menjadi jawaban dari persoalan kesehatan di Indonesia.